Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Ilmafiroh, NIM T2019-8139. Saya dari Tadris Biologi 4. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang fotorespirasi. Apa sih fotorespirasi itu? Sebelumnya, pengertian dari fotorespirasi sendiri yaitu keadaan di mana ketika enzim Rubisco yang ada pada siklus Calvin malah menangkap O2, bukan CO2. Dan bahan baku dari siklus Calvin sendiri yaitu CO2, ATP, dan NADPH dari reaksi terang. Oleh karena itu, ketika Rubisco menangkap O2, maka pada saat itu siklus Calvin akan terganggu, yang artinya fotosintesis yang berjalan tidak maksimal. Keadaan inilah yang disebut dengan fotorespirasi, di mana fotosintesis pada saat ini benar-benar tidak efektif. Fotorespirasi mulai terjadi ketika suhu udara meningkat atau memanas. Dalam kondisi suhu sedang, ketika tanaman C3 memiliki cukup air dan pasokan CO2 melimpah, maka fotorespirasi tidak terjadi masalah. Konsentrasi CO2 di atmosfer pada suhu normal sekitar 25 derajat Celcius, yakni sekitar 380 ppm. CO2 berdifusi secara bebas melalui stomata daun dan melintas membran kloroplas. Sementara itu, air berdifusi keluar melalui stomata. Tetapi, selama kondisi panas atau kering, stomata menutup untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dan memfiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Calvin. Secara drastis mengurangi konsentrasi relatif CO2 di dalam sel daun. Ketika kadar CO2 mencapai tingkat kritis, yakni sekitar 50 ppm, maka Rubisco berhenti memfiksasi CO2 dan mulai mengikat O2. Dari hal ini, dapat diketahui bahwasanya fotorespirasi mengikat O2 dan untuk fotosintesis yaitu mengikat CO2. Pada proses fotorespirasi, Rubisco mengikat O2 lalu mengoksidasi ribulosa bifosfat yang menjadi 3 fosfogliserat dan fosfoglikolat. Untuk 3 fosfogliserat langsung masuk menuju ke jalur siklus Calvin, tetapi untuk fosfoglikolat akan menempuh jalur panjang memutar yang melibatkan 3 organel berbeda, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Ketika pada mitokondria, fotorespirasi melepaskan CO2 seperti pada proses respirasi sel. Meskipun dalam proses jalur memutar balik pada fotorespirasi, beberapa fosfogliserat kembali ke siklus Calvin, tetapi proses fotorespirasi menyebabkan Rubisco beroperasi hanya sekitar 25% saja dari tingkat optimalnya. Sementara itu, untuk 3 fosfogliserat yang terbentuk dalam kloroplas diubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Calvin. Untuk amonia dan alpha-ketoglutarat diubah menjadi glutamat di dalam kloroplas. Untuk selanjutnya, berdasarkan metabolisme sintesisnya pada reaksi gelap, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Terdapat perbedaan utama fotosintesis tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM, yakni tumbuhan C3 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 3 atau molekul 3 fosfogliserat. Kemudian, tumbuhan C4 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di mesofil dan siklus Calvin di sel seludang pembuluh. Dan tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di malam hari dan siklus Calvin di siang hari. Dan
Kalian dapat lihat langsung pada gambar ini bagaimana perbedaan antara tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Tumbuhan C3. Tumbuhan C3 ini hanya menggunakan siklus Calvin untuk mengikat CO2 atau karbon dioksida dari udara. Disebut tumbuhan C3 karena enzim Rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Hal inilah yang merupakan langkah pertama dari siklus Calvin. Kemudian, molekul berkarbon 3 ini akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Seluruh proses reaksi fotosintesis, mulai dari penangkapan energi cahaya hingga produksi gula, terjadi di dalam kloroplas yang sama. Sekitar 85% spesies tumbuhan merupakan tumbuhan C3. Dengan contoh yang paling umum, yaitu padi, gandum, dan kedelai. Tumbuhan C3 memiliki kelemahan, yakni pada kondisi kering dan panas, efisiensi fotosintesisnya terganggu karena proses ini yang disebut dengan proses fotorespirasi. Pada siang hari, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi CO2 atau karbon dioksida di dalam jaringan akan berkurang dan konsentrasi oksigen atau O2 hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini yang akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Kemudian, fotorespirasi inilah akan mengikat O2 untuk diolah menghasilkan CO2, namun dengan menggunakan ATP yang justru membuang-buang energi tumbuhan. Tumbuhan C3 inilah rentan mengalami fotorespirasi di siang hari yang panas. Tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil daun. Kemudian, molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan karbon dioksida atau CO2. Setelah dilepaskan, CO2 akan menjalani siklus Calvin di sel seludang pembuluh tersebut dan menghasilkan karbohidrat. Hal inilah yang perlu diperhatikan bahwasanya reaksi gelap dalam tumbuhan C4 terjadi di dua sel yang berbeda. Penangkapan CO2 terjadi di sel mesofil daun, sedangkan untuk siklus Calvin terjadi di sel seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 atau karbon dioksida di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga mencegah atau mengurangi terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM yaitu kelompok sukulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas. Yang umumnya tumbuhan ini hidup di lingkungan yang kering. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain yang menghasilkan asam organik. Stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai menutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Calvin menghasilkan karbohidrat.
Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.